Ayah sekarang iya, pokoknya kita udah bagi, udah dengan benar-benar bagi. Lagian kalau misalnya yang Hmm. rumah baru itu emang dari eh, awal yang kayak isi apa-apa itu aku sendiri gitu. Ini semuanya menjadi sangat benderang bagi netizen. Ajakan damai dan permohonan maaf tersebut diduga kuat, bukan karena penyesalan yang tulus, melainkan karena rasa panik yang luar biasa. Mereka sudah mencium gelombang kekalahan hukum dan tahu bahwa mereka terancam kehilangan hak asuh anak. Namun ketegasan Ruben Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman, sudah pada tahu nggak nih kabar terbaru lagi ya tentang Sarwenda dan juga Ruben Onsu ya. Jadi kembali lagi nih ke Sarwenda dan Ruben Onsu ya, yang kembali ramai diperbincangkan oleh publik ya. Kali ini pembahasannya seputar polemik nafkah anak ya, kemudian juga tentang renovasi rumah hingga berbagai tudingan yang memicu perdebatan panjang di media sosial ya antar netizen. Di tengah munculnya berbagai komentar dan pendapat yang saling bertolak belakang tersebut, publik menjadi kembali dibuat penasaran dengan perkembangan terbaru dari kasus tersebut ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Onsu yang didukung penuh oleh Minola Sebayang terbukti tidak bisa digoyahkan oleh air mata buaya. Pesan untuk Ibu Sarwenda. Bu, uruslah masalah yang sedang kau hadapi dengan ikhlas. Oke? Diam. Cut off dengan orang yang membuat kamu pikiran, orang yang membuat kamu down. Ya, upgrade dirimu, upgrade pasanganmu, fokus ke karir dan anak-anak. Kesalahan saya terbesar lagi adalah waktu saya tidak punya uang, yang dalam arti dulu ngepas gitu. Tapi ketika anak saya minta, istri saya minta ini, saya nggak pernah bilang enggak. Itu kesalahan saya besar. Itu kesalahan saya besar. Jadi itu pembelajaran buat saya. Tapi tujuan saya pada saat itu cuma pengen nyenengin mereka, nggak mau mereka kecewa gitu. Untuk kayak gini, oke, ya oke, ya oke gitu. Jadi saya ingin mempermudah keinginannya gitu anak saya gitu. Tapi ternyata salah. Ternyata salah. Karena tapi waktu dulu kalau gue ngomong enggak, saya nggak tega untuk ngomong enggak ke anak gitu. Jadi saya iya aja. Bentar, baru kali ini aku lihat CEO itu baru renovasi rumah. Kok kayak perjalanan hidupnya tuh kayak konten kreator biasanya lah guys ya, hasil dari live jualan kan, habis itu renovasi rumah, kayak contohnya kayak Popo ya kan. Katanya Sarkawi mau buka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana? Malah RO buka banyak kebohongan dia. Sampai dunia ini, nggak ada juga tuh dia buka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai presiden pun udah ngusir kita dari negara Indonesia. Nggak ada juga dia buka-buka. Yang each other, aduh Mamio tuh, aduh dikit-dikit cariin aku terus gitu, saking sayangnya banget sama aku gitu. Jadi ya gitu ya. Iya, aku nyariin kamu juga. Good morning, kita lagi lari pagi mau ke Central Park. Ayo mumpung hijau. Kita ke taman kita yuk, ke kebun binatang yuk. Lari di sini rasanya kayak lari di film, karena bukan cuma satu, ratusan film cuy. Home Alone 2, Spider-Man, John Wick, Gossip Girl. Lu jalan di sini tuh kayak lu lagi dalam film aja pokoknya. Di sini tinggal pilih mau lari, naik perahu, naik sepeda, atau main anjing. Tuh ada orang yang lagi main anjing tuh, lucu banget. Di tengah kota 340 hektar, ini bukan cuma tempat wisata, tapi salah satu jantung yang bisa bikin New York itu tetap udaranya bagus. Jadi gimana? Kalau ke New York harus ke sini dong. Kita mau ke foto spot pertama di atas batu, kita lihat ya. Nih dia nih, Masya Allah. Guys, sini guys. Foto spot pertama. Masya Allah guys, lihat. Belakangnya gedung-gedung tuh yang di film Home Alone tuh, hotelnya tuh, The Plaza. Habis ini kita mau ke sungai, jembatan, dan lain-lain.
jejak digital itu kan dilihat Digital. sama anak-anak gitu. saya sebagai netizen cuman menyimak aja apa yang diomongin sama Neng Wenda, tapi tidak sesuai dengan faktanya. Menurut kalian kayak gimana? Tulis di kolom komentar. Gimana guys ya pendapat kalian tuh ya? Bisa tulis di kolom komentar ya. Itu begitu cerai dari Ruben. Saya seorang muslim, Sarwenda dan Gio berbeda keyakinan dari saya, tapi saya tulus mendoakan. Bismillah. Tuh, tegas warganet ini beri dukungan kepada Sarwenda dan Gio Antonio yang mendapatkan banyak cibiran netizen. Saya doain kamu katanya ya. Nah kita lihat ya. Apapun yang terjadi sama kalian sekarang ini adalah akan membuat kalian lebih kaya lagi, lebih jaya lagi. Tuh lebih jaya lagi. Percaya omong saya. Ya, justru yang membantu Sarwenda loh. Jadi teman-teman harus tahu nih, saya kan mungkin di dunia entertain ya. Justru Sarwenda kalau saat itu begitu cerai dari Ruben, dia jualan, nggak akan se-booming itu jualannya. Tapi dibantu sama si Gio, dia apapun masa lalu, semua orang punya masa lalu teman-teman. Tuh punya masa lalu katanya guys ya. Acara apa nih guys ya si Giorgio Antonio? Tuh Antonio tuh. Ini acara apa guys? Mungkin kalian punya komentar gitu ya. Tuh ada Gio guys, ini acara dia sebagai CEO atau acara mungkin dia sebagai BA ya, brand ambassador gitu. Mungkin kalian punya tahu infonya gitu ya, bisa tulis di kolom komentar info terkait Gio ini guys ya. Nah ini kira-kira ada info apa lagi? Indri Arjuna Pardede tiba-tiba buat Sarwenda. Iya. Sarwenda. Sebenarnya Sarwenda nggak tiba-tiba kak, emang lagi rame aja kan. Ternyata bener rame kan nyampe. Tuh, gimana guys itu komentarnya ya? Gak jelas aku juga dia ngomong apa Ada guys. pasangan yang cuman sandiwara. Yang pertama, kamu selalu berjuang sendiri. Ada mau 2 tahun mas, mbak mau bangunin lama, dia pokoknya gue ngerasa kayak nggak kelar-kelar, main deh, udah 2 kali lipat dari biaya awal soalnya. Yang kedua, dia cuma datang pas butuh aja. Dia sibuk banget kerja. Bukan lagi. Ya nggak apa-apa, nggak marah. Soalnya furniture. Memang kita mau menempatkan. Nah, gimana guys? Furniture yang dia minta itu harganya Fantastis. luar biasa. Oh gitu, terbuat dari apa furniture ini? Nggak ngerti. Yang ketiga, selalu ada alasan dan malah play victim kalau ditanya. Ya, itu rumah juga aku yang ngisi dari awal gitu, dari mulai ngecat apa-apa aku yang ngisi gitu loh. Cilanda itu sejarahnya adalah dulu rumah tua yang dibeli oleh Ruben, ya, lunas, dan kemudian sertifikatnya juga sudah sertifikat atas nama Ruben Onsu. Akhirnya Ruben menjaminkan kembali sertifikat rumah tersebut ke bank untuk mendapatkan pinjaman agar rumah tersebut dapat direnovasi. Ya. Ruben mendapatkan pinjaman ya senilai 10 miliar. Wow, 10 miliar guys ya. Gila sih kalau aku ya wow gila sih. Tapi jejak digital ini gimana guys ya? Menurut kalian ya? Mana yang benar, mana yang berbohong gitu guys. Kebetulan kontraktor yang membangun renovasi itu adalah keluarga sendiri ya. Jadi mohon maaf, bukan artinya itu ingin membuka aib, itu adalah ayahnya sendiri ya. Tapi yang bayar biaya-biaya itu adalah Ruben dari nilai yang tadi sudah dikatakan dijaminkan ke bank itu. Nah, Ruben itu dari mulai awal pembangunan sampai selesai. Oke, teman-teman, saya potong dulu ya videonya ya. Jadi pada segmen pertama ya atau 7 menit pertama video yang sudah kita saksikan bareng-bareng ya. Kita bareng-bareng menyaksikan ya beragam komentar netizen mengenai perseteruan antara Sarwenda dan Ruben Onsu. Netizen menyoroti pernyataan kuasa hukum Ruben ya yang dinilai tetap teguh dalam menghadapi berbagai tudingan yang dialamatkan kepada Ruben. Sementara itu di sisi lain muncul pula saran agar Sarwenda itu lebih fokus menyelesaikan persoalan pribadinya ya, yaitu membesarkan anak dan mengembangkan karirnya. Video pertama tadi juga menampilkan potongan wawancara Ruben teman-teman ya, yang mengakui kesalahannya di masa lalu karena terlalu menuruti semua keinginan keluarga
tanpa berani berkata tidak. Selain itu, terdapat pula komentar netizen mengenai aktivitas Sarwenda bersama Gio yang justru dianggap memunculkan berbagai spekulasi baru. Dan di akhir video menjelang akhir video kembali dibahas mengenai persoalan renovasi rumah, termasuk klaim mengenai sumber dana renovasi, pinjaman bank, hingga siapa yang membayar seluruh proses pembangunan. Seluruh pembahasan dalam video segmen pertama merupakan kumpulan pendapat, dugaan, dan komentar para netizen yang saling menanggapi isu yang sedang ramai diperbincangkan. Lanjut. Saya itu rutin mentransfer uang ke rekening yang bersangkutan, ini ada namanya. Ya. Kalau kita lihat dari jumlah transferan ini 46 kali. Wah, 40 gila ya. Ya, sehingga totalnya yang diberikan itu untuk biaya renovasi, biaya kontraktornya saja itu adalah 11,1 miliar. Yang keempat, selalu merasa kalau pasangan adalah lawan. Gue juga gak butuh duit lu anjing. 200 bun 200 itu cuma berapa kali live sih? Berapa kali live sih katanya gitu ya, si Manda sih mulutnya. Sekali. Udah nanya 200 berapa kali live? Setengah jam. Bye guys. Boleh sombong gak sih sekali-kali? Bukan si Enda kata, bukan si Manda. Yang kelima, banyak janjinya tapi gak sesuai sama realita. Tunggu kesabaran aku habis baru aku buka semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah. Gimana guys menurut kalian guys ya? Mungkin punya komentar bisa tulis di Bilang kolom juga komentar. lo belum pada tahu kan alasan Ruben Onsu stop nafkah 6 bulan kepada Sarwenda bukan karena ekonomi sulit. Kenapa rame lagi? Karena Sarwenda klaim biayai sendiri anaknya selama 6 bulan terakhir. Katanya Sarwenda udah capek sama drama perseteruannya dengan Ruben Onsu. Dia udah kagak mau tuh ngemis nafkah lagi. Setelah Ruben Onsu menghentikan nafkahnya di bulan Desember tahun 2025, Sarwenda memutuskan untuk menafkahi dan membiayai kebutuhan kedua putrinya secara mandiri. Katanya bakal terus menafkahi anak-anak, menyediakan rumah, dan memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tapi dia juga kagak bakal ngalangin kalau Ruben mau ngasih nafkah buat anak-anaknya. Sarannya, Ruben buka rekening khusus buat nafkah anaknya. Ntar rekeningnya cuma bisa diakses sama Ruben dan anak-anaknya. Jadi Ruben kagak usah khawatir kalau nafkahnya yang diberikan tidak dipergunakan dengan semestinya. Muncul pernyataan lagi dari Bang Minola Seba yang selaku kuasa hukumnya Ruben Onsu. Kalau Ruben Onsu itu menghentikan nafkah bukan karena ada masalah finansial, melainkan dia hanya meminta Sarwenda untuk mengirimkan rincian nafkah anak. Tapi karena kagak dikirim-kirim sama si S, jadi apa yang mau ditransfer? Nah, buat lu pada para single mom, mantan lagi lo masih ngasih nafkah kagak buat anak? Tuh gimana guys ya? Ini kita lihat lagi guys ya beritanya. Tapi kalau misalnya tadi dikasih apa namanya rekening sendiri gitu ya, tetap aja kan emaknya yang megang pasti ya. ATM anak kecil segitu masih kecil gitu ngambil ATM kayaknya nggak ada juga sih guys ya. Nah ini ada momen saat Ruben, Ayu, dan Ivan Gunawan bikin video yang sengaja menyindir Melanie, Ricardo, dan circle-nya ya. Gimana guys? Apalagi ya ikut sengaja mainin matanya buat tunjukin bukan cuma Melanie yang bisa, mereka juga bisa. Igun emang gitu, udah nggak suka sama orang, makanya banyak yang nggak mau punya masalah sama Igun katanya gitu guys ya. Yang di atas di brownies, yang di bawah terkait ke circle-nya antara Melanie, Luna Maya, dan Ayu Dewi ya. Makanya Ivan Gunawan nih. Menurut kayak gimana guys? Apakah dia ada sangkut pautnya gitu ya, sindiran? Ruben Onsu diminta bayar tagihan kartu kredit Sarwenda hingga 50 juta alasan untuk anak. Kenapa sih selalu jadi anak? Hah? Kenapa selalu anak menjadi alasan elu? Apakah anak itu mentang-mentang ada di kamunya? Iya. Terus kamunya mau atur ini, atur itu. Idih. Emang otak pemeras nih. Otak pemeras nih. Gimana guys ya? Infonya apakah ini valid atau tidak gitu ya? Ruben Onsu diminta bayar tagihan kartu kredit sebesar Sarwenda hingga 50 juta. Alasan untuk anak guys ya, kartu kredit. Ngeri ya, kartu kredit ya. Biasa bayi aku. Kok bayi aku siapa guys? Bayi aku.
ada ini sampai keselak guys, glok. Ayo dah. Aku marah loh, sumpah nggak bakal jahat kok katanya gitu ya. Ini siapa sih Sugio ya kayak? Tuh, dibedong dulu bayi Ati cina. Bener. Oke, kita sudah sampai di penghujung video ya. Videonya nggak panjang-panjang ya. Ini adalah segmen kedua sekaligus segmen penutup. Jadi video segmen terakhir barusan ini sebetulnya melanjutkan rangkaian komentar netizen ya terkait konflik antara Ruben Onsu dan Sarwenda. Pembahasan tadi diawali dengan dugaan mengenai aliran dana pembangunan rumah ya teman-teman ya, yang kembali diperdebatkan ya. Selanjutnya muncul berbagai kritik netizen terhadap sejumlah pernyataan yang dianggap tidak konsisten. Video terakhir tadi juga membahas keputusan Sarwenda yang disebut memilih membiayai kebutuhan anak-anaknya secara mandiri, sementara kuasa hukum Ruben menjelaskan bahwa penghentian transfer nafkah itu terjadi karena Ruben meminta rincian kebutuhan anak yang belum diterimanya. Selain itu teman-teman, netizen juga mengomentari usulan agar dibuat rekening khusus ya untuk nafkah anak. Dan menjelang akhir video muncul pembahasan mengenai hubungan Ruben dengan sejumlah rekan artis serta isu tagihan kartu kredit yang dikaitkan dengan kebutuhan anak. Seluruh isi video tetap berisi opini teman-teman ya, masih sama seperti video-video sebelumnya. Selain opini juga berisi tanggapan dan interpretasi para netizen terhadap berbagai pemberitaan yang berkembang di masyarakat. Oke teman-teman, demikian dulu komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung ya, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.